Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liska Jahara dengan NIM 210205043. Nah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang saya pahami terkait terkait mata kuliah statistik matematika. Nah, untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, sebelum masuk ke soal, speknya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan sendiri adalah aturan untuk menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang sistematis. Nah, kaidah pencacahan sendiri bisa diterapkan dalam berbagai kasus seperti peluang, statistik, dan kombinatorik. Nah, ada beberapa nih kaidah pencacahan yang umum yang sering digunakan yaitu kan yang pertama itu ada aturan penjumlahan. Nah, yang kedua yaitu aturan perkalian. Nah, untuk aturan penjumlahan sendiri itu merupakan aturan ini biasanya digunakan untuk berbagai kejadian yang tidak sekaligus terjadi gitu. Artinya ada pilihan. Nah, untuk ketahui kita langsung ke soal. Di sini sudah ada soal. Soal itu adalah Fatin akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang mana showroom tersebut menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Nah, berapakah banyak pilihan Fatin untuk membeli mobil? Nah, untuk menjawab soal ini, tadi kan dibilang aturan perjumlahan tuh dia banyak pilihan, artinya tidak sekaligus terjadi kayak gitu kan. Nah, di sini kan Fatin bisa aja tuh beli ke semuanya jenis kayak gitu kan, tapi maka di sini bisa langsung kita tambahkan. Berarti jawabannya adalah 3 ditambah dengan 4 jenis mobil SUV dan ditambah dengan 5. Maka jawabannya di sini adalah 12 pilihan. Nah, selanjutnya di sini ada soal untuk aturan perkalian. Mana soal itu adalah Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Nah, berapakah banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, untuk menjawab soal ini, di mana kan di sini saya akan bilang terlebih dahulu. Nah, aturan perkalian itu biasanya itu digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Artinya bisa sekaligus terjadi kayak gitu. Nah, di sini untuk menjawabnya bisa menggunakan diagram pohon juga. Kan pertama ada baju yang pertama. Itu bisa kita pakai sekaligus dengan celana yang pertama atau celana yang kedua. Nah, maka untuk baju yang kedua bisa kita pakai juga dengan celana yang pertama dan celana yang kedua. Begitu juga dengan baju yang ketiga bisa kita pakai dengan celana yang pertama dan celana yang kedua. Maka hasilnya B1, C1, B2, C2, B2, C1, B2, C2, B3, C1, B3, C2. Nah, maka banyak cara, yaitu ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka banyak cara Tony memasang baju dan celana yang dimilikinya, yaitu ada 6 gitu. Nah, gimana misalkan nih pakai diagram pohon ini kan agak ribet, yaitu apalagi misalnya tuh nanti kan bajunya itu jumlahnya yang dimiliki banyak. Jadi kita bisa menggunakan cara langsung dikalikan kayak gitu. Maka kan kayak gini, misalkan 3 dikali 2 itu kan 6 juga hasilnya gitu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang peluang suatu kejadian. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peluang. Nah, peluang ini merupakan besarnya kemungkinan terjadi sebuah kejadian. Nah, misal nih, peluang terjadinya suatu kejadian A. PA per NA
per NS. Nah, di mana NA ini merupakan titik sampel dan NS merupakan ruang sampel. Nah, artinya kayak gitu, peluang itu suatu kejadian yang belum terjadi gitu kan. Nah, misalkan nih ada contoh, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Nah, berapakah peluang munculnya mata dadu yang bilangan prima. Nah, untuk menjawab soal itu berarti penyelesaiannya tadi kan dadu itu ada 6 sisi kan, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan kejadian A ini adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima, maka NA 3, NS-nya itu pasti NS-nya itu ada 6 karena kan ruang sampelnya itu ada 6. Kenapa 3? Karena kan jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima itu dadunya kan ada NA-nya ada 3 dan NS-nya ada 6. Maka kan kita masukkan ke rumus PA NA per NS gitu kan, berarti NA-nya ada 3 per 6, maka 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima itu adalah 1/2. Nah, selanjutnya di sini ada materi fungsi peluang kontinu. Nah, untuk distribusi peluang kontinu ini merupakan peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Nah, objeknya ini seperti contohnya itu seperti berat badan, bilangan, pecahan atau desimal. Di sini ada soal yang mana soal itu diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16 x pangkat 3 untuk x kurang dari 2 dan kurang dari sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk x yang lain. Nah, soalnya di sini tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang dan tentukan peluang p X kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini, yang pertama yang A yaitu berarti jawabannya integral 2 sampai 3/16 X kedua dx dan 3 X pangkat 3 per 16 kali 3 dengan batas atas 2. Ini min 2. Ini bisa ini 16 kali 3. Ini bisa dicoret ya, berarti X pangkat 3 per 16 dengan batas 2 min 2 sama dengan, berarti di sini 2 pangkat 3 per 16 dikurang dengan min 2 pangkat 3 per 16. Maka hasilnya yaitu 8/16 ditambah dengan 8/16. 16/16 itu 1. Maka didapat untuk X-nya sama dengan 0 yaitu 3/16 sama dengan 0. X-nya 1. 3/16 kali dengan 1 pangkat 2, hasilnya berarti 3/16. Dan selanjutnya X-nya X-nya untuk sama dengan 2. 3/16 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 12/16. Itu X-nya sama dengan 3. X-nya cuma sampai 2. X-nya sampai min 1. 3/16 min 1 kuadrat, maka hasilnya 3/16.
16. Itu X-nya sama dengan min 2. 3/16. 2. Maka 12/16. Nah, maka hasilnya sudah tepat. Selanjutnya untuk menjawab soal yang kedua, yaitu tentukan peluang B X kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk menjawab soal ini, maka tadi kan untuk X-nya sama dengan 2 itu misalnya 12, ini udah dapat. Maka langsung bisa jumlahkan ya. Ini yang dia 9/2 ditambah dengan 12 dikurang dengan 1/2 kurang 4 sama dengan 33/2 ditambah dengan 7 itu berarti sama dengan 40/2, maka hasilnya adalah 20. Selanjutnya 9/2 ditambah 6, 4/2 tambah 4, maka 21/2 dikurang dengan 12/2. 21 kurang 12 2. Maka hasilnya adalah 9/2. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang fungsi peluang pengubah acak diskrit. Nah, untuk lebih paham, di sini ada sebuah soal yang mana soalnya itu adalah sebuah kotak berisi 4 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Kemudian 3 buah kelereng diambil secara sekaligus. Jika Y menunjukkan banyak kelereng merah yang terambil, maka tentukanlah distribusi peluang dari Y. Nah, untuk menjawab soal ini, kita berarti untuk mencari peluang dari Y-nya itu adalah, kan ada 4, berarti 4 kombinasi Y kali dengan, di sini kita menggunakan dengan kombinasi 5, 3 kurang Y per 9 kurang 3. Nah, maka Y-nya di sini maka 9 kombinasi 3 yaitu adalah 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial, hasilnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 faktorial kali dengan 6 ya. Maka hasilnya bisa coret 3 4, hasilnya adalah. Nah, untuk P-nya 0, peluang terambilnya 0 itu adalah 4 kombinasi 0 dikali dengan 5 kombinasi 3 kombinasi 5 9 3, maka hasilnya yang kita dapat adalah ini sudah 10/84, sedangkan peluang terambilnya 1 adalah 4 kombinasi 5. Maka di sini hasilnya adalah 40/84. Untuk peluang terambilnya 2, 4 2 dikali 5 itu per, maka hasilnya di sini adalah 30/84. Peluang terambilnya 3, kombinasi 3
hasilnya adalah 4/84. Sini kita bisa melihat untuk peluang terampilan 0 yaitu hasilnya adalah 10/84. Peluang terampilannya 1 adalah 40/84 dan peluang terampilannya 2 adalah 30/84 dan peluang terambilnya 3 adalah 4/84. Ini kalau kita jumlahin hasilnya 1 ya, 10 ditambah dengan 40 tambah dengan 30 tambah dengan 4 semua itu 84/84. Jadi bisa ini merupakan usi peluang. Coba aja di screen.